Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Supriyatni, dan saat ini kita akan membahas tentang soal SKB CPNS Pedagogik tentang kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Sebelum lanjut, seperti biasa, bumper dulu. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe dan tanda loncengnya untuk dapat notifikasi dan untuk perkembangan channel ini. Soal nomor 1, salah satu metode pembelajaran jarak jauh yang menarik bagi siswa adalah A. Tebak-tebakan, B. Quizzes, C. Bermain dengan kelompok, D. Bermain outdoor, E. Game online. Dan jawabannya adalah B. Quizzes. Soal nomor 2, berikut ini yang merupakan prinsip pembuatan RPP berdasarkan program Merdeka Belajar, kecuali A. Penulisan tidak menghabiskan banyak waktu, B. Penulisan RPP tidak menghabiskan banyak tenaga, C. Penulisan RPP berorientasi pada murid, D. Penulisan RPP harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, E. Penulisan RPP harus disertai media yang sesuai dengan abad 21. Dan jawabannya adalah yang E. Penulisan RPP harus disertai media yang sesuai abad 21. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di tahun pelajaran 2020 ini dilaksanakan seperti di bawah ini, kecuali A. Anak yang mendaftar harus hadir di sekolah, B. Mendaftar secara online, C. Mendaftar lewat WA, D. Guru datang ke rumah calon peserta didik baru, atau yang E. Mendaftar lewat Google Formulir. Dan jawabannya yang tepat adalah yang A. Anak yang mendaftar harus hadir di sekolah. Nomor 4, berikut ini yang bukan merupakan program pendidikan Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim adalah A. Ujian Nasional atau UN, B. Sertifikasi Pendidik atau Serdik, C. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, D. Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN, E. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Zonasi. Dan jawabannya yang tepat adalah yang bukan, berarti yang B. Sertifikasi Pendidik atau Serdik. Soal nomor 5. Dalam kebijakan Merdeka Belajar pada tahun 2021, ujian nasional diubah menjadi A. Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN, B. Penilaian sikap dan ujian sekolah, C. Asesmen numerasi dan literasi, D. Asesmen literasi dan survei karakter, E. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Dan yang paling tepat adalah yang E. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6. Prinsip penyusunan RPP Merdeka Belajar adalah A. Berkesinambungan, B. Efisien, efektif, dan berorientasi pada murid, C. Prinsip kekeluargaan, D. Ekonomis, E. Praktis. Dan jawabannya yang tepat, prinsip penyusunan RPP Merdeka Belajar adalah efisien, efektif, dan berorientasi pada murid, yang B. Nomor 7, kebijakan Merdeka Belajar tentang pokok kebijakan penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP diatur dalam
A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. B. Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014. C. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2019. D. Surat Edaran Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019. Dan E. Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019. Dan yang tepat jawabannya adalah yang D. Surat Edaran Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019. Kita lanjut ke nomor 8. Apa peran murid yang selaras dengan Merdeka Belajar? Yang A. Murid mengikuti arahan guru. B. Murid mematuhi aturan belajar. C. Murid menentukan target belajar. D. Murid melakukan aktivitas belajar. E. Murid bebas belajar. Dan jawaban yang tepat adalah yang betul sekali yang C. Murid menentukan target belajar. Kemudian nomor 9. Apa yang disebut dengan prinsip efektif dalam penulisan RPP yang tertuang dalam kebijakan Merdeka Belajar? Yang A. Penulisan RPP dilakukan dengan tepat waktu. Yang B. Penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. C. Penulisan RPP berorientasi pada ketertarikan belajar murid di kelas. Yang D. Penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan peserta didik. Yang E. Penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Dan yang paling tepat prinsip efektif dalam penulisan RPP yaitu penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nomor 10. Apa dasar hukum penggantian UN dengan asesmen baru dalam program Merdeka Belajar? A. Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019. B. Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019. C. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. D. Keputusan MA pada tahun 2009. Yang E. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2006. Dan yang tepat adalah jawabannya yang D. Keputusan MA tahun 2009. Nomor 11. Penyederhanaan komponen inti RPP dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 menjadi A. Kegiatan inti media pembelajaran penilaian. B. Kompetensi dasar, identitas sekolah, tujuan dan materi ajar. C. Tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, materi ajar. D. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen. E. Indikator pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen. Dan yang tepat adalah yang D. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Itu penyederhanaannya. Kemudian nomor 12, siapa saja yang berhak mengembangkan RPP Merdeka Belajar? A. Pemerintah, guru, dan MKKS. B. Guru, MGMP, sekolah. C. Guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan. D. Pemerintah, guru, dan pengawas. E. Dinas Pendidikan, guru, dan pengawas. Nah, yang berhak mengembangkan RPP Merdeka Belajar adalah yang B. Guru, MGMP atau KKG ya. Kemudian sekolah. Kemudian nomor 13. Dalam pasal 11 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB, prosentase pembagian terbesar itu pada jalur titik-titik. A. Prestasi. B. Perpindahan. C. Afirmasi. D. Zonasi.
atau E, retribusi guru. Dan prosentase terbesar yaitu zonasi. Nomor 14. Pada kebijakan peraturan PPDB terbaru dalam program Merdeka Belajar, nama jalur afirmasi adalah A. Program penerimaan prestasi non-akademik. B. Jalur penerimaan sesuai wilayah domisili. C. Program penanganan keluarga tidak mampu. D. Program penerimaan berdasarkan nilai UN. E. Penerimaan melalui retribusi ujian masuk mandiri. Dan yang paling tepat jalur afirmasi yaitu program penanganan keluarga tidak mampu. Nomor 15. Nomor 15, di antara komponen berikut ini yang tidak berkaitan dengan konsep Merdeka Belajar adalah A. Kemandirian terhadap cara belajar. B. Komitmen pada tujuan pembelajaran. C. Melibatkan masyarakat dalam belajar. D. Melakukan refleksi dalam pembelajaran. E. Keterlibatan peserta didik dalam mengusulkan cara belajar. Yang tidak berkaitan dengan Merdeka Belajar adalah yang C. Melibatkan masyarakat dalam belajar. Nomor 16. Menurut Permendikbud nomor 44 tahun 2019 terkait PPDB, pembagian prosentase untuk jalur zonasi yaitu minimal 50%, B maksimal 50%, C minimal 60%, D minimal 80%, E maksimal 80%, dan yang paling tepat yaitu yang A minimal 50%. Nomor 17. Pepatah yang paling sesuai dengan semangat Merdeka Belajar adalah A. Guru orang yang digugu dan ditiru. B. Semua murid adalah semua guru. Semua harus sesuai dengan guru. D. Guru adalah pahlawan tanpa jasa. E. Murid bebas menentukan belajar. Yang tepat adalah semua murid adalah semua guru. 18. Sebelum ditetapkan dalam kebijakan baru Permendikbud nomor 44 tahun 2019, PPDB diatur dalam A. Permendikbud nomor 50 tahun 2019 dan Permendikbud nomor 20 tahun 2018. B. Permendikbud nomor 51 tahun 2018 dan Permendikbud nomor 20 tahun 2019. C. Permendikbud nomor 51 tahunnya 2019 dan Permendikbud nomor 21 tahun 2019. D. Permendikbud nomor 51 tahun 2018 dan Permendikbud nomor 21 tahun 2018. Yang E. Permendikbud nomor 52 tahun 2018 dan Permendikbud nomor 23 tahun 2018. Dan yang benar adalah Permendikbud nomor 51 tahun 2018 dan Permendikbud nomor 20 tahun 2019. Soal 19. Apa saja komponen kunci dari Merdeka Belajar? A. Eksplorasi, komitmen, kemandirian. B. Kemandirian, refleksi, kontinuitas. C. Komitmen, kemandirian, refleksi. D. Refleksi, kontinuitas, kemajuan. E. Komitmen, kebebasan, kemandirian. Dan komponen kunci dari Merdeka Belajar yaitu komitmen, kemandirian, refleksi. Dan nomor yang terakhir, nomor 20. Salah satu dari 4 konsep Merdeka Belajar adalah A. Pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak pemerintah. B. Pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak sekolah. C. Pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak orang tua. D. Pelaksanaan USBN tahun 2020
mendatang akan dihapus. Pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan ditiadakan. Yang B, pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak sekolah.